pagi pemirsa, Enginius kembali hadir bersama saya, Takia Mutadia, yang akan menemani Anda, mengabarkan berita terbaru, teraktual, dan terpercaya. SDGs Desa adalah agenda pembangunan dunia untuk mensejahterakan manusia secara global di desa. Desa Bojonggede merupakan salah satu desa yang mendorong SDGs di desa dengan program ketahanan pangan. SDGs merupakan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia secara global. Dan ternyata terdapat SDGs Desa. SDGs Desa adalah pembangunan total atas desa. Terdapat 18 tujuan SDGs Desa. Salah satunya, desa tanpa kelaparan atau mengakhiri segala jenis kelaparan di desa. Dengan mengupayakan terciptanya ketahanan pangan yang menjamin bagi warga desa. Desa Bojonggede merupakan salah satu desa yang mengupayakan terciptanya kelompok ketahanan pangan. Pak Dede Malvina selaku Kepala Desa Bojonggede mengatakan bahwa Bojonggede merupakan salah satu desa terpadat di Indonesia. Desa Bojonggede ini merupakan salah satu desa yang harus menjalankan rekomendasi SDGs Desa. Baik pemerintah desa yang saat ini saya sebagai pimpinannya, kelembagaan desa, salah satu faktor juga yang mendukung program SDGs Desa yaitu keterlibatan perempuan dan lain-lainnya untuk membantu mensukseskan, menyelesaikan tugas-tugas pokok yang menjadi rekomendasi. Salah satunya adalah mencegah atau mengurangi kemiskinan ekstrim, yaitu SDGs Desa kedua ya kalau nggak salah. Kami setelah mendapatkan rekomendasi tentu ada beberapa aturan yang memang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, dan Kementerian Keuangan, bahkan peraturan Presiden terkait masalah program ketahanan pangan. Program ketahanan pangan itu salah satu prioritas penggunaan dana desa di tahun 2022 ini. Namun itu hal terkecil buat kami dalam menyelesaikan kemiskinan ekstrim melalui ketahanan pangan. Program ketahanan pangan di Desa Bojonggede menjalankan program dari pemerintah pusat, yaitu ketahanan pangan untuk mengantisipasi agar masyarakat Indonesia, khususnya warga Bojonggede, agar tidak terkena dampak. Di Desa Bojonggede sendiri sudah mulai membudidayakan ayam kampung dan perikanan. Warga Bojonggede berkreatif dalam memanfaatkan lahan, salah satunya untuk bercocok tanam, memanfaatkan selokan yang sebelumnya digunakan untuk pembuangan limbah menjadi tempat budidaya ikan pangan. Pemirsa, saat ini saya berada di salah satu RW yang ada di Bojonggede, Kabupaten Bogor, yakni RW 1. Di RW ini, para warga melakukan program ketahanan pangan, yaitu dengan membudidayakan ayam kampung dan ikan. Program ini adalah salah satu jalan untuk tercapainya tujuan SDGs Desa Bojonggede. Program ketahanan pangan ini dilaksanakan di 6 lokasi desa Bojonggede, salah satunya di RW 01. Sodikin selaku pembina desa Bojonggede mengatakan bahwa ketahanan pangan ayam ini sudah berjalan kurang lebih 1 bulan. Beliau juga dipandang sangat berkontribusi dalam memonitoring atau pengawasan program ketahanan pangan di RW 01. Terkait kelompok, kita beda-beda konsepnya, tergantung dari lahan yang tersedia. Kebetulan kalau di sini sendiri kita ini manfaatkan lahan punya warga, tapi belum dimanfaatin sama pemiliknya. Tapi kita sudah izin sama pemilik lahan tersebut. Kelompok ketahanan pangan di RW 01 membudidayakan ikan di selokan sepanjang 600 meter. Sodikin menjelaskan bahwa dengan kesadaran warga RW 01, diharapkan kampung ini menjadi kampung wisata ikon dari Desa Bojonggede. Untuk harapannya ini salah satunya kebetulan untuk saya sendiri ini kelompok binaan saya. Jadi untuk program kedepannya saya bersama kesadaran warga masyarakat yang ada di kampung Pos Muara ini sendiri, kita pengen kampung ini menjadikan kampung wisata ikon Desa Bojonggede. Ini harapan saya. Tidak hanya dampak positif yang signifikan, pembangunan program ini memiliki hambatan tersendiri,
yakni mengunggah kesadaran dan semangat para warga untuk berpartisipasi. Komarudin selaku Ketua RW 01 mengatakan pandangannya jauh lebih baik, yang tadinya boleh dikatakan kepedulian warga terhadap lingkungan kurang. Ya, pandangan sih jauh lebih baik ya. Yang tadinya boleh dikatakan kepedulian lingkungan sama kampungnya itu, warga sama kampungnya kurang ya. Artinya dengan ada program ini mulailah penataan secara kebersihan, kemudian juga berkebun. Nah, jadi terdorong bukan sebatas ternak, tapi pemanfaatannya juga ke lingkungan. Jadi penataan lingkungan, kesadaran masyarakat itu ya meningkat ya, salah satunya dengan ada program kayak ini gitu. Untuk pesan-pesan sendiri, Pak? Pesannya ya berkaitan dengan yang terkait ya lebih didorong di mana ada kelompok-kelompok tani ya, terutama khusus di desa Bojonggede, supaya memang lebih banyak lagi ya. Itu kan pesannya ya memang ada manfaatnya silaturahmi di antara kelompok tani yang ada kurang lebih 6-8 yang sekarang sudah berjalan di beberapa wilayah. Nah, tiktak dan manfaat sharingnya itu berjalan tentang kesehatan ayam, terus bertani. Nah, itu manfaatnya, jadi komunikasi dan silaturahminya lebih berjalan, itu salah satu. Kalau kontribusinya selalu dia semangat apa yang kurang paham, apa yang terkaitnya tentang ya baik itu benih, kebersihan atau sayuran, dia dari pihak desa ya selalu ya support, komunikasi, pantau. Nah, terutama Babin Kamtibnas, Pak Dikin selalu dia tanpa jadwal, dia selalu monitor, bahkan saya belum ada dia sudah monitor beberapa wilayah, terutama memang prioritas di wilayah RW 1 selain memang mutlak binaan daripada Babin Kamtibnas Pak Sadikin. Jadi memang selalu terpantau, selalu support, semangat, karena jangka ini kan jangka panjang. Bukan, saya juga ke teman-teman, bukan berarti berat 1 bulan selesai, jadi jangka panjang yang saya ambil. Saya dapat manfaat penataan lingkungan, teman kelompok dapat manfaat hasil daripada ternak. Berarti setiap hari monitoring ya, Pak? Monitoring, support selalu monitoring. Sehingga kesadaran terhadap kepedulian masyarakat menjadi lebih meningkat setelah adanya program ketahanan pangan ini. Ketua RW 01 mengatakan bahwa kesan adanya program ini adalah dapat mendorong tani menjadi lebih baik dan dapat menjaga silaturahmi antar kelompok masyarakat. Indonesia tidak akan pernah bersinar, tidak akan pernah berjaya kalau bukan karena lilin-lilin dan pergerakan kecil yang ada di tingkat desa. Kalau pergerakan kecil di tingkat desa sudah bergerak, maka Indonesia akan berjaya. Harapan terbesar adalah seluruh lapisan masyarakat mau bergerak, mencegah kemiskinan ekstrim, mengurangi kemiskinan ekstrim yang ada di desa manapun, khususnya di desa saya. Itu harapan terpenting. Terciptanya pembangunan SDGs desa didorong oleh warga desa yang disertai pamong desa. Desa Bojonggede merupakan salah satu percontohan bagi desa-desa lainnya, baik di Kabupaten Bogor maupun kota lainnya, yang mendorong pembangunan SDGs dengan program ketahanan pangan. Saya Muhammad Farhan, Engineers Desa Bojonggede, Kabupaten Bogor, melaporkan. Sekian berita hari ini yang dapat kami sampaikan. Saya Takia Mutadia dan segenap tim Engineers pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.